Selamat datang di ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu, mohon didampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru-guru sekolah minggu. Adik-adik di rumah, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Alkitab hari. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Teman-teman, sebelum kita melayani adik-adik sekolah minggu kita, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami boleh ada di sini Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap anak-anak-Mu yang akan mengambil bahagian di dalamnya, baik sebagai pelayan firman, liturgis, penggerak, pemusik, bahkan tim multimedia Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami semua, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semuanya mampu kami lakukan menurut seturut dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang akan mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Halo. Hai. Halo. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Baik. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Pastinya semua bersukacita pada hari ini ya, karena hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang Tuhan khususkan buat kita untuk datang bersekolah minggu. Pastinya semua di rumah sudah siap. Apa yang kita persiapkan? Hati kita. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan minta pertolongan dari Tuhan, dibalas amin ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita datang beribadah bersama-sama hari ini. Salam juga. Adik-adik, kita masih dalam keadaan berdiri, kita mau memuji Tuhan. Lola, Lola. Musik. Kanan ke depan, tangan kanan ke belakang, tangan kanan ke depan, lalu diputar-putar, goyang pica-pica berputar. Mari puji
adik-adik, tadi kita sudah melihat ada lilin di depan kita yang sudah dinyalakan, ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, ini adalah Minggu Advent ketiga. Minggu Advent ketiga adalah minggu penantian. Artinya kita harus penuh rasa sukacita, rasa bersyukur, rasa bergembira untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Siapa Sang Juru Selamat kita itu? Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya. Nah, kita akan bermazmur bersama-sama. Ayo ambil Alkitab. Sudah? Kita buka Alkitab ya. Dari Mazmur 138 ayat 2. Mazmur 138 ayat 2. Nah, kita baca secara berbalasan ya. Yang kalimat keluar Kakak Dina yang membaca, kalimat ke dalam adik-adik sekalian. Kita mulai ya. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tapi sebelumnya, kita mau bernyanyi, Hai Kawan, Tahukah Kamu? Musik. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab ya. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam ibadah sekolah minggu kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh ibu guru kami. Tuhan, berkati kami, kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai kami. Tolong kami bisa duduk tenang, bisa mendengar dengan baik, dan bisa mengerti cerita hari ini. Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Ini kami yang datang berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik di rumah. Wah, senang sekali nih Kak Mary bisa ketemu kalian lagi. Coba Kak Mary mau tahu, adik-adik masih ingat tidak ya cerita minggu yang lalu? Kak Mary tanya ya, siapakah yang mendatangi Imam Zakaria saat dia melayani di dalam bait suci atau di dalam gereja? Masih ingat tidak? Ya, betul sekali. Gabriel. Siapa ya Gabriel? Dia adalah malaikat Tuhan yang melayani Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar yang baik kepada manusia. Dan waktu itu Gabriel mendatangi Imam Zakaria di dalam bait suci. Apa ya beritanya? Ya, bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama siapa? Betul, Yohanes.
Lalu apa yang terjadi dengan Imam Zakaria pada waktu itu adik-adik? Apa dia percaya dengan perkataan Gabriel? Tidak. Dan Imam Zakaria menjadi bisu. Dia tidak bisa berbicara dengan baik. Dia menjadi bisu karena tidak percaya dengan perkataan Gabriel pada waktu itu. Ya, adik-adik, ternyata apa yang dikatakan Gabriel kepada Imam Zakaria bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan itu betul terjadi. Dan Elizabeth sudah mengandung atau hamil selama 6 bulan. Nah, waktu itu Tuhan menyuruh Gabriel untuk pergi ke kota Nazaret. Kira-kira di sana mau bertemu siapa ya? Ada yang ingat? Gabriel akan bertemu dengan seorang gadis. Dia sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Ayo, siapa namanya? Siapa nama gadis itu? Betul, benar sekali, Maria. Gabriel pergi ke kota Nazaret karena Tuhan yang menyuruh untuk bertemu dengan Maria. Gabriel telah tiba di rumah Maria dan saat dia masuk ke dalam rumah, Gabriel menyapa, memberi salam kepada Maria. Salam, hai kamu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan bersama dengan engkau. Tetapi Maria, dia kaget. Ada Gabriel di dalam rumahnya dan memberi salam kepadanya. Kata Gabriel kepada Maria, jangan takut Maria, aku datang untuk membawa kabar baik kepadamu. Engkau sudah beroleh kasih karunia dari Tuhan dan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memberi dia nama Yesus. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan menjadikan dia seperti Raja Daud nenek moyangnya. Dan kerajaannya tidak akan berakhir. Tetapi apa jawab Maria? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku belum menikah. Apa jawab Gabriel? Gabriel bilang, Maria, Roh Kudus akan datang kepadamu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan ada atasmu. Karena itu, anak yang engkau lahirkan nanti disebut Kudus, anak Allah. Dan aku juga membawa kabar yang baik untukmu Maria. Saudaramu perempuan Elizabeth saat ini sudah hamil 6 bulan. Dia yang sudah tua dan tidak bisa melahirkan anak, sekarang sudah mengandung atau hamil 6 bulan. Dan engkau tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu apa jawab Maria kepada Gabriel? Baiklah, aku ini hanyalah hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Akhirnya Gabriel pergi meninggalkan Maria. Dan saat itu Maria senang. Maria percaya dengan perkataan Gabriel kepadanya. Dan dia tahu saat ini saudaranya yang bernama Elizabeth itu sedang hamil 6 bulan. Dan dia mau cepat-cepat ketemu dengan saudaranya itu. Ya, lalu pergilah Maria untuk bertemu dengan Elizabeth di rumahnya. Waktu itu Imam Zakaria dan Elizabeth tinggal di kota Yudea. Nah, jarak dari kota Nazaret ke kota Yudea itu cukup jauh adik-adik. Lalu tibalah Maria di rumah Elizabeth. Nah, saat masuk ke dalam rumah, Maria senang melihat Elizabeth dan dia memberi salam kepada saudaranya itu. Elizabeth, salam Elizabeth, apa kabarmu? Wah, Elizabeth yang melihat Maria datang menemui dia di rumahnya juga senang adik-adik. Dikunjungi oleh saudaranya. Lalu apa jawab Elizabeth kepada Maria?
Maria, diberkatilah engkau di antara semua wanita, engkaulah yang paling berbahagia karena engkau akan melahirkan bayi Yesus. Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang menemui aku di rumahku. Bahkan anak yang ada di dalam perutku ini juga senang dan bergerak-gerak terus mendengar salam yang engkau ucapkan. Wah, ternyata Maria senang datang menemui Elisabet dan Elisabet juga sangat gembira didatangi atau dikunjungi oleh Maria saudaranya. Nah, waktu itu mereka bersuka cita, mereka berbahagia dan Maria mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan oleh karena kabar baik yang sudah dinyatakan kepada mereka berdua waktu itu. Mereka bersyukur kepada Tuhan dan Maria memuji-muji nama Tuhan. Dan Maria tinggal bersama Elisabet selama berapa ini? 3 bulan lamanya di rumah Elisabet dan Imam Zakaria. Ya, setelah 3 bulan adik-adik saatnya Elisabet melahirkan bayinya, anaknya laki-laki. Dan waktu itu Elisabet melahirkan dengan selamat, bayinya sehat, dan tetangga-tetangga di samping rumah juga ingin datang melihat bayinya. Saudara-saudaranya Elisabet dan Imam Zakaria juga senang, ingin datang melihat bayi laki-laki yang sudah dilahirkan oleh Elisabet. Wah, mereka semua gembira. Mana sih bayi itu? Wah, pasti senang ya melahirkan seorang anak laki-laki yang sudah lama dinanti-nantikan. Nah, setelah 8 hari adik-adik, waktunya bayi ini harus diberi nama. Lalu apa kata-kata orang yang hadir di situ? Mereka bilang, oh kasih nama aja Zakaria, karena ayahnya bernama Zakaria. Tetapi Zakaria yang waktu itu bisu dan belum bisa berbicara dengan baik, Imam Zakaria ini mengambil batu tulis, lalu menuliskan nama anaknya di situ. Siapa nama anaknya? Yohanes. Dan setelah dia menuliskan nama anaknya di batu tulis itu, yaitu Yohanes, lalu Imam Zakaria tidak bisu lagi dan dia bisa berbicara kembali. Wah, Imam Zakaria sangat senang. Ternyata apa yang disampaikan oleh Gabriel itu sungguh-sungguh terjadi. Dan itu semua adalah pesan dari siapa? Dari Tuhan. Waktu itu Zakaria pun percaya dan dia pun kembali bisa berbicara dan dia merasa senang. Semua orang merasa senang dengan kelahiran anak laki-lakinya. Dan saat itu Yohanes mulai bertumbuh besar dan dia semakin kuat imannya kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini dan semua cerita itu terdapat di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita ambil Alkitab kita ya. Kita buka di dalam kitab Lukas. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ke-80. Sudah dibuka Alkitabnya? Ya. Judul cerita kita hari ini adalah Maria dan Elisabet. Dan saat ini kita akan membaca bersama di ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-43. Kak Mary akan baca di sini ya, adik-adik di rumah bisa mengikuti. Kita mulai ya, ayat yang ke-41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
Amin firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Dan sekarang kita mau bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Semua lipat tangan dan tutup matanya ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tadi yang dibawakan oleh Kakak Mary. Wow, betapa luar biasa kasih Tuhan kepada Ibu Maria dan Ibu Elizabeth. Nah, mari kita menyanyi bersama-sama Allahku besar. Musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Halo, waktunya kita akan masuk ke dalam aktivitas. Nah, silakan saksikan aktivitas berikut ini. Shalom, selamat pagi. Saatnya kita masuk ke dalam aktivitas ya. Untuk minggu ini, aktivitasnya adalah menyanyikan satu lagu Natal bahasa Toraja. Berikut contohnya ya adik-adik. Nah, itu dia contohnya. Silakan adik-adik mencari lagu Natal bahasa Toraja yang lainnya. Kemudian jangan lupa divideokan ya. Aktivitas ini ditunggu sampai hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you. Nah, tiba saatnya kita mau memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Nah, yang di rumah, jika ada pundi, dimasukkan ke dalam pundi, dan jika ada kotak persembahan yang pernah dibuat oleh adik-adik, silakan masukkan ke dalamnya. Dan kita diingatkan oleh firman Tuhan, kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan karena Dia juru selamatku. Sambil kita menjalankan persembahan, kita melakukan karena Tuhan sayang padaku. Musik.
adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik kita duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk setiamu Tuhan. Engkau telah memberkati kami dan saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun hanya secara virtual ya Tuhan. Namun kiranya Engkau melayakkan kami anak-anak-Mu beribadah pada pagi hari ini, dan kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Engkau memberkati kami yang sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua untuk kami dapat selalu melakukan perintah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah selesai mengikuti ulangan atau ujian. Tuhan, terima kasih, biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diusahakan oleh anak-anak-Mu, dan dalam menantikan hasilnya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan semuanya. Tuhan Yesus, berikanlah tubuh yang sehat, tubuh yang kuat buat kami anak-anak-Mu, agar kami dapat selalu bermain, dapat selalu belajar, bahkan kami dapat kembali datang kepadamu dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk papa dan mama kami. Tuhan, menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka, berikanlah juga kesehatan buat mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka, bahkan juga Tuhan, Engkau memberikan hikmat yang baik untuk dapat merawat kami sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan yang kami cintai ini ya Tuhan. Tolong kiranya Engkau menjaga kota kami, membuat kota kami tetap aman dan nyaman buat kami tinggal di kota ini. Tuhan Yesus, berkati juga untuk gereja kami. Tuhan berkati Bapak Pendeta Dela, Ibu Pendeta Yuliati, kiranya mereka diberikan kesehatan, kemampuan untuk dapat terus melayani kami di gereja ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam petunjuk hidup baru. Kita buka Alkitab kita ya. Kakak Dina yang membacakan dari Lukas pasal 1 ayat 38a. Lukas pasal 1 ayat 38a. Firman Tuhan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari berdiri dan kita melakukan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, mari kita terima berkat dari Tuhan. Semuanya berdiri ya, dibalas amin. Tuhan memberkati engkau, amin. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau,
Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. SMGT luar biasa. Kita sudah selesai mengajar adik-adik sekolah minggu kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pimpinan dan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami sudah selesai mengajar anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah setiap apa yang sudah kami persembahkan hari ini ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang sudah bertugas di dalamnya. Dan sebentar Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon penyertaan Tuhan kepada kami, agar kami boleh tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin.